pendapatan pokok per bulan yaitu 5 juta, pendapatan sampingan per bulan yaitu 1 juta, pernah menjalani kursus pelatihan komputer selama 6 bulan pada tahun 2000, kursus bahasa Inggris 1 tahun pada tahun 2001, kursus manajemen agribisnis 1 bulan pada tahun 2004, dan TOT penyuluhan pertanian 1 minggu pada tahun 2015. Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan antara lain menyediakan lembar kerja penyuluhan pertanian, menyusun jadwal pertanian, menyiapkan materi, menyiapkan media elektronik, membuat undangan, menentukan kelompok tani yang akan mendapat penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan. Materi yang diberikan kepada petani dalam 6 bulan terakhir ini antara lain penanaman padi, sistem jajar legowo, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani antara lain kunjungan. Dengan alasan dengan kunjungan maka kegiatan lebih terarah. Yang kedua adalah demonstrasi. Alasannya lebih cepat dipahami oleh petani. Dan yang ketiga, kuesioner. Alasannya untuk mengetahui tingkat pemahaman dari materi petani tersebut. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Jawabannya ya, karena petani lebih cepat memahami dengan alat peraga. Jadwal kunjungan para petani dibuat. Di manakah kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Yang pertama yaitu rumah ketua kelompok tani, kedua kantor desa, tiga balai penyuluhan pertanian. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya yaitu sangat antusias dan jadi terpacu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Kendala yang dihadapi dalam mengajak petani untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yaitu petani yang susah dikumpulkan dan akses ke daerah pelosok yang susah dijangkau. Kesan-kesan selama menjadi penyuluh pertanian: akrab dengan petani, sering mendapat bingkisan, mampu mengembangkan ilmu untuk mendapat teladan petani prestasi, dan diberi fasilitas. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan di masa yang akan datang? Selama masih membutuhkan makan, maka selama itu juga pertanian dibutuhkan, dan kedepannya penyuluhan pertanian akan lebih mudah karena bisa diakses melalui internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulan, kamu 0071. Baiklah, saya akan membacakan hasil wawancara dari petani. Adapun petani yang saya wawancara yaitu bernama Ali, usia 51 tahun, berjabatan sebagai sekretaris di kelompok tani Baji Minasa. Pendidikan formal terakhir di jenjang SMP, tanggungan keluarga 4 orang. Setelah berusaha tani selama kurang lebih 35 tahun, memiliki pekerjaan sampingan yaitu menjual gudang. Pak Ali tidak pernah mengikuti pelatihan apapun. Sebagai penunjang kegiatan usaha tani, beliau memiliki 1 lantai jemur, 1 hand traktor, 1 carung, 1 cangkul, 1 parang, dan 2 kendaraan motor. Sudah pernah mendengar tentang teknologi sistem tanam jajar legowo melalui penyuluhan, namun belum pernah menerapkannya. Sering mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan di dalam balai atau kantor, bisa 1-2 kali dalam sebulan. Materi yang biasa didapatkan antara lain tentang cara produksi pupuk kompos serta penggunaan pupuk yang tepat. Dalam usaha tani, Pak Ali biasa mengalami masalah serangan hama. Para penyuluh biasa memberi solusi dengan memberikan atau mengarahkan dalam penggunaan pestisida. Menurut Pak Ali, materi dalam penyuluhan pertanian itu bisa gampang, dikarenakan para petani termasuk Pak Ali merupakan petani tradisional, di mana masih sulit untuk beralih ke cara-cara yang modern. Selama berusaha tani, Pak Ali menerima bantuan dari pemerintah berupa hand traktor. Harapan Pak Ali tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang, khususnya kepada pemerintah, yaitu soal keterlambatan pengeluaran pupuk yang tidak sejalan dengan musim tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amanda,
Stambu 082-2019-0083 akan membacakan kuesioner hasil wawancara petani di Desa Akbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Nama petani Ambok Said, umur 39 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 12 tahun, sarana pendukung yang dimiliki untuk usaha tani yaitu 1 gudang, 1 lantai jemur, 1 hand traktor, 1 cangkul, 2 parang, dan 1 motor. Beliau telah mendengar istilah sistem tanam jajar legowo dari PPL dan orang tua, tetapi tidak menerapkan dalam usaha taninya. Pak Ambok Said selalu mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 1 atau 2 kali sebulan di kantor desa. Materi yang didapatkan saat mengikuti penyuluhan yaitu tentang sistem penanaman padi. Menurut Pak Ambok Said, kemampuan PPL dalam penguasaan materi bagus, penguasaan lapangan juga sering turun langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asma Mawadah, Stanbuk 082-2019-0090 akan membacakan hasil wawancara para petani. Nama petani Pak Ahmad sebagai Ketua Kelompok Tani Mangalekana, Desa Akbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Umur 39 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 4 orang dengan pengalaman berusaha tani 10 tahun. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu 1 cangkul, 1 parang, dan 1 motor. Pak Ahmad sudah pernah mendengar sistem tanam jajar legowo sejak tahun 2019 dari PPL, tetapi tidak menerapkan sistem tersebut dalam usaha taninya. Pak Ahmad mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian 1 atau 2 kali dalam sebulan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Materi yang diberikan oleh PPL yaitu pemupukan. Ketika mengalami masalah dalam usaha tani, PPL akan memberikan masukan, saran, dan ide. Menurut Pak Ahmad, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti dengan metode kelompok yang biasanya dilakukan pagi atau siang hari. Masalah yang sering dihadapi dalam kegiatan usaha tani yaitu serangan hama dan masalah pupuk. Bantuan yang diterima dari pemerintah meliputi bibit, racun, dan pupuk. Harapan Pak Ahmad pada kegiatan penyuluhan yang akan datang yaitu agar mampu mengatasi masalah dengan cara terjun langsung ke TKP dan menyelesaikannya.